Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Devan Fakritung, NIM 2023 79047. Di sini saya akan membahas tentang distribusi tegangan dalam tanah. Di sini kita akan membahas teori Bose-Einstein. Yang pertama, kita akan membahas beban titik, yang kedua beban garis, yang ketiga beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang, keempat beban terbagi rata berbentuk 4 persegi panjang, dan yang kelima beban terbagi rata berbentuk lingkaran. Yang ke-1, beban titik. Analisis tegangan yang terjadi di dalam massa tanah akibat pengaruh beban titik di permukaan dapat dilakukan dengan menggunakan teori Bose-Einstein. Adalah yang pertama, tanah merupakan bahan yang bersifat elastis, homogen, isotropis, dan semi tak berhingga. Yang kedua, tanah tidak mempunyai berat. Yang ketiga, hubungan tegangan-tegangan mengikuti hukum Hooke. Yang keempat, distribusi tegangan akibat beban yang bekerja tidak tergantung pada jenis tanah. Yang kelima, distribusi tegangan simetri terhadap sumbu vertikal atau sumbu Z. Yang keenam, perubahan volume tanah diabaikan. Yang ketujuh, tanah tidak sedang mengalami tegangan sebelum beban Q diterapkan. Di sini merupakan persamaan-persamaan yang didapatkan dari beban titik. Lalu di sini ada grafik untuk mencari nilai IB-nya. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, beban garis. Tambahan tegangan akibat beban garis Q persatuan panjang pada gambar 6.3 ini pada sembarang titik di dalam tanah dinyatakan oleh persamaan-persamaan sebagai berikut. Tambahan tegangan vertikal arah sumbu Z. Itu rumusnya delta sigma Z sama dengan 2Q dibagi Pi dikali Z pangkat 3 per dalam kurung X pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Lalu tambahan tegangan mendatar arah sumbu X, rumusnya yaitu delta sigma X sama dengan 2Q dibagi Pi dikali X pangkat 2 Z per dalam kurung X pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 tutup kurung di pangkat 2. Setelah itu tegangan geser. Tegangan geser rumusnya itu TXZ sama dengan 2Q dibagi Pi dikali XZ pangkat 2 dalam kurung X pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga, beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang. Di sini tambahan tegangan pada titik A dalam akibat beban fondasi fleksibel terbagi rata Q yaitu yang berbentuk lajur memanjang. Bisa kita lihat pada gambar 6.4 ini di permukaan dinyatakan oleh persamaan-persamaan berikut. Di sini kita akan mendapatkan persamaan-persamaan tambahan untuk tambahan terganggu vertikal pada arah sumbu Z-nya, tambahan tegangan mendatar arah sumbu X-nya, dan tegangan geser. Dengan alfa dan beta dalam radian, yaitu sudut yang ditunjuk dalam gambar 6.4 ini. Isobar tegangan adalah kurva yang menunjukkan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai tegangan vertikal yang sama. Kita lihat dari gambar 6.5 ini. Ya, kita lanjut. Pada yang keempat, beban terbagi rata berbentuk 4 persegi panjang. Tambahan tegangan vertikal akibat beban terbagi rata berbentuk 4 persegi panjang fleksibel dengan ukuran panjang L dan lebar B pada gambar 6.6 ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang diperoleh dari hasil penjabaran teori Bose-Einstein sebagai berikut. Rumusnya yaitu sigma delta sigma Z sama dengan Q kali L, dengan Q sama dengan tegangan akibat beban fondasi dan I sama dengan 1/4 Pi. Lalu M sama dengan B dibagi Z dan N sama dengan L dibagi Z. Setelah itu, nilai faktor pengaruh I untuk tegangan di bawah sudut luasan 4 persegi panjang oleh akibat beban terbagi rata Q dalam bentuk grafik diperlihatkan dalam
gambar 6.7 ini, yaitu gambar grafiknya. Tambahan tegangan vertikal pada sembarang titik di bawah luasan 4 persegi panjang dapat ditentukan dengan cara membagi-bagi 4 persegi panjang dan kemudian menjumlahkan tegangan yang terjadi akibat tekanan maling-maling bagiannya. Lalu setelah itu, tegangan vertikal di bawah titik X dan titik Y pada gambar 6.8 ini, untuk ini dapat dilakukan dengan cara rumus seperti di bawah ini. Lanjut yang kelima, beban terbagi rata berbentuk lingkaran. Dengan integrasi dari persamaan beban titik dapat diperoleh besarnya tambahan tegangan di bawah pusat fondasi lingkaran fleksibel dengan beban yang terbagi rata pada luasannya. Tegangan akibat beban lingkaran seperti yang diperlihatkan dalam gambar 6.9 yang di samping ini dicantumkan dengan persamaan sebagai berikut. Rumusnya, D sigma Z sama dengan 3Q dibagi 2Pi kali Z pangkat 2 dalam kurung 1 per dalam kurung 1 tambah dalam kurung R per Z tutup kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat 5 per 2 lalu tutup kurung dikali dA. Setelah itu, karena dA sama dengan R d theta dr, integrasi persamaan dari persamaan 6.16 akan diperoleh persamaan tegangan di bawah pusat beban terbagi rata berbentuk lingkaran seperti sebagai berikut. Rumusnya, delta sigma Z sama dengan Q dalam kurung 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 tambah dalam kurung R per Z tutup kurung pangkat 2 tutup kurung 3 per 2 dengan I sama dengan dalam kurung 1 kurang 1 per dalam kurung 1 tambah dalam kurung R per Z tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi 3 per 2 lalu tutup kurung. Nilai faktor pengaruh I untuk tambahan tegangan vertikal di bawah beban terbagi rata berbentuk lingkaran dapat ditentukan dengan menggunakan gambar 6.10. Lalu kita lanjut masuk ke dalam contoh soal. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Soalnya itu sebuah tangki minyak berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter mendukung beban terbagi rata Q sama dengan 120 kN per meter persegi dengan menggunakan gambar 6.10. Hitunglah tambahan tegangan di bawah pusat tangki pada kedalaman 2 meter dan tambahan tegangan di bawah tepi tangki pada kedalaman 2 meter. Nah, untuk menjawab soal yang pertama ini, tambahan tegangan vertikal di pusat tangki pada kedalaman 2 meter. Di sini diketahui kedalaman vertikalnya adalah 2 meter, R-nya adalah jari-jari. Tadi kan tangkinya berdiameter 4, jadi dibagi 2 sama dengan 2 meter, X-nya 0. X-nya 0 ini karena merupakan titik yang akan ditinjau. Jadi merupakan di titik yang akan ditinjau, makanya nilai X-nya adalah 0. Yang kemudian nilai Z per R-nya kita memperolehnya 1 dan X per R-nya 0. Dari gambar 6.10 ini kita akan memperoleh nilai I sebesar 64% menjadi 0,64. Jadi delta sigma Z-nya sama dengan Q kali L. Tadi kita diketahui Q-nya adalah 120 Newton kilometer persegi dikali I yang kita peroleh dari gambar 6.10 ini sebesar 0,64. Jadi hasilnya adalah 76,8 kN per meter persegi. Yang B, tambahan tegangan vertikal di tepi tangki pada kedalaman 2 meter. Z-nya sama dengan 2 meter. R-nya tadi 2 meter. Jadinya X-nya adalah 2. Nah, di sini X-nya kenapa 2? Karena yang ditinjau berada pada tepi luaran. Pada gambar ini
Jadi yang ditinjau sama dengan 2 meter. Dari situ Z per R-nya kita mendapatkannya nilainya 1 dan X per R-nya kita mendapat nilainya 1. Dari gambar 6.10 ini kita memperoleh I-nya sebesar 0,33. Jadi delta sigma Z-nya sama dengan Q dikali L sama dengan 120 dikali I-nya diketahui adalah 0,33. Jadi 120 dikali 0,33 nilainya adalah 39,6 kN per meter persegi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching.